Meskipun bukan negara besar, tetapi Malaysia begitu sangat-sangat luar biasa. Betul sekali. Memberikan lapangan pekerjaan, ya kan, Ya, bagi orang-orang yang datang merantau, ya kan, khususnya orang kita betul TKI sekali. Malaysia yang jumlahnya berjuta-juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berjumpa lagi dengan adik saya, Mas Amin Maulana. Kita akan cerita sembang-sembang dan akan menceritakan tentang suasana kehidupan sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia, sebagai seorang orang Indonesia yang jauh-jauh merantau ke negara tetangga yaitu Malaysia. Apakah kehidupan di Malaysia itu lebih enak atau lebih makmur? Di sini saya akan menceritakan sisi positif yang ada di Malaysia. Tentunya sesuatu yang positif mungkin juga bisa kita contohi. Betul. Hal yang membuat saya kagum di Malaysia, Mas. Ya, Kenapa Malaysia menjadi salah satu negara yang dikatakan sangat maju di Asia Tenggara atau di serantau ASEAN dibandingkan dengan negara yang lain, ya kan? Negara Betul. yang lain jangan sebut nanti apa marah-marah. marah-marah pula itu. Wah, kau Tapi pada faktanya itu betul. jangan sebut, jangan sebut. Tak, ini saya menjelaskan sebab saya di sini. Mungkin yang berkata Iya, seperti maksudnya itu, jangan sebut. Oh, negara apa, jangan sebut ya. Ya, Jangan sebut, nanti marah-marah, nanti dilarang pulang gitu. Nanti ada dilarang pulang. Kalau dilarang pulang kita kabur aja, ya kabur kan? aja. Pada faktanya kita memang sudah kabur dari dulu. Oh, kita sudah kabur dari dulu ya. Ya, Hidup di Malaysia dengan di Indonesia, perbedaannya itu seperti apa? Di media sosial beredar berita-berita bohong. banyak sekali. Katanya TKI Malaysia akan dipulangkan semuanya. Prabowo akan menarik TKI untuk pulang ke semuanya, untuk pulang ke Indonesia semuanya. Itu mau kerja apa, ya kan? Juta-juta orang loh, Mas, yang Iya, merantau di berjuta-juta sini. orang kok mau ditarik. Ya Allah ya Robbi. Emang semudah yang dia ngomong itu. Memang segelintir YouTuber Indonesia itu suka sekali membuat berita-berita yang mengatasnamakan TKI. Betul. Sedikit-sedikit TKI. TKI di Malaysia direndahkan, TKI Malaysia dipandang sebelah mata. Padahal nggak ada yang seperti itu, ya kan? Enggak ada. TKI Malaysia dianggap inilah, dianggap itulah. Tetapi TKI-TKI yang sukses bekerja di Malaysia tidak pernah diberitakan. Beritakan. Nah, Betul. itu masalahnya. Padahal banyak sekali yang TKI Semua yang sukses, Malaysia yang sukses, banyak yang punya usaha di kampung. banyak juga itu. Bahkan teman saya ya yang kerja di sini, dulunya kerja di kilang, Ya. pulang-pulang itu bisa beli sawah, Wow. bisa bangun rumah. Karena apa? Dia merantau di Malaysia itu waktu bujangan sampai punya anak, dan sekarang akhirnya sudah punya usaha di rumah, nggak merantau lagi. Jadi Alhamdulillah. lihatlah sisi positif dari negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, yang Betul. dimana ada segelintir orang Indonesia yang kadang-kadang memberitakan seolah-olah negara Malaysia ini buruk gitu, Seolah-olah menyeramkan. seolah-olah itu orang-orangnya jahat semua. Jahat. Nah, betul. Tapi pada faktanya nggak seperti Enggak itu, ya kan? seperti yang dibicarakan. Kalaulah, ya kan, kalaulah di Malaysia ada istilahnya orang yang jahil atau orang yang nakal ya, tapi Itu. nakalnya nakal mulut ya mungkin. Mulut. Terus kemudian saling berselisih di media sosial. Sama kok, orang Indonesia lagi banyak, ya kan? Banyak sekali. Orang Indonesia lagi banyak kalau mengatakan Malaysia inilah, Malaysia itulah. Banyak sekali kalau dihitung jumlahnya. Justru lebih banyak orang Indonesia loh. Betul. Karena jumlahnya orang Indonesia kan ratusan juta, ya kan? Betul sekali. 275 juta kalau tak silap. Itu tahun lalu. Mungkin sekarang hampir 300 juta lah jumlah penduduk orang Indonesia dengan orang Malaysia itu 10 kali lipat. Kalau untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia mungkin melihat video-video segelintir oknum ya, atau individu orang-orang Indonesia yang ngomong negatif tentang Malaysia, mereka itu tidak pernah datang ke Malaysia, Betul. sehingga mereka tidak tahu tentang situasi di Malaysia seperti apa, belum kenal. Jadi ada istilah
pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak cinta. Tak cinta, betul. Dulu kita pertama kali ya kan, sebelum datang ke Malaysia pasti juga berpikir yang bukan-bukan kan. Betul. Nah, nanti kalau datang merantau di sana seperti apa orang sana, nanti kira-kira orang di sana itu kayak apa kalau lihat orang Indonesia. Kalau kita melihat media sosial ya kan, Ya, menyeramkan. kayak menyeramkan kan. Betul. Tapi pada faktanya sahabat-sahabatku semua, ketika kita merantau di Malaysia, orang-orang di sini tuh Sama saja. friend. Jadi kayak teman sendiri. Jadi istilahnya itu ya seperti teman-teman di kampung ya. Seperti teman di kampung, seperti warga kampung kita juga. Nah, jadi kalau ada video-video di media sosial, di YouTube, di TikTok itu memberitakan TKI mau dipulangkan semua, Prabowo akan buat ini buat itu, Malaysia panik, Prabowo stop gas, semuanya ketar-ketir, Singapura ketar-ketir, ya Allah ya Robbi, apa sih yang diketar-ketirkan? Kok Itu heran saya, bohong ya itu. kan? Iya. Padahal selama ini kalau kita beli gas itu oke-oke aja ya kan. Oke saja, dan harganya pun sama, Mas. Harganya lebih murah sini. Lebih, maksudnya sama gini, yang menjualnya itu tidak ini warga asing dijual mahal, tidak. Oh, begitu. Maksud saya gitu. Harga- Disamaratakan harga sini. Ya harganya itu apa? Tidak dijual mahal. Oh, kamu orang luar, Saya jual mahal enggak? saya jual mahal itu enggak. Enggak ada. Maksudnya harganya itu enggak istilahnya enggak apa ya? Enggak, oh kamu ini aku tipu-tipu harga itu enggak ada di Enggak Malaysia. ada. Jadi kalau di Malaysia itu misal kata kita orang asing mau beli makanan, Nah, itu harganya pun juga sama. sama. Enggak, oh itu dia orang asing, aku kasih mahal sedikit lah. Enggak seperti Enggak ada. itu, enggak ada. Beda kalau di tempat kita, kadang-kadang itu ada orang wisata, mentang-mentang orang tersebut itu Banyak orang, duit orang jauh ya kan, tiba-tiba harganya dinaikkan. itu ada juga pedagang Ada. yang seperti itu. Memang tidak semuanya segelintir ya, tapi segelintir itu memang ya dipikir-pikir kalau segelintir ya nanti lama-lama jadi banyak. Tapi kalau di Malaysia tentang apa, misal kata dia menjual barang makanan harga terlampau mahal nggak ada ya kan. Enggak ada. Dan semua barang-barang yang dijual itu diletak harga. Oh ya, tentang sisi kehidupan, perbedaan lah ya kan. Ya. Kita melihat lah kehidupan di Malaysia dan di Indonesia ini, kalau saya lihat ya kan, orang di Malaysia itu harusnya benar-benar patut bersyukur ya. Karena apa, dari segi di sini bayar kesehatan murah ya kan. Murah sekali, Mas. Kesehatan murah. Terus kemudian kamu bilang sekolah itu anak-anak sekolah Dapat makanan gratis. dapat makanan gratis. Dapat peralat sebelum itu, Mas. Sekolah kan tahun kemarin sudah cuti 1 bulan. Mau masuk sekolah baru lagi. Dapat peralatan sekolah, dapat buku, dapat sepatu, semuanya itu gratis. Dapat makan gratis itu hari-hari atau gimana? Hari-hari Pasti ada sarapan. ada sarapan. Kok kamu tahu? Ya saya kan tinggalnya di situ juga. Oh, berarti hari-hari ada sarapan. Itu dari tahun 90-an, Mas. Oh, udah dari tahun 80-an kalau nggak salah. Sudah Kalau ada, nggak salah lah. nggak salah udah Udah lama sekali. udah lama sekali ya. Hmm. Terus anak-anak dikasih apa? Dikasih kalau mau kan sekolah Jakarta sekolah rendah itu Ya. sekolah rendah ya saya Ya. tahu. Itu dikasih peralatan sekolah seperti buku, alat tulis, sepatu, seragam, Oh. semuanya gratis. Oh. Dan life jacket pun dikasih gratis. Oh, Untuk yang berarti- tempat tinggal saya kan mau pergi ke kampus sebelah kan menaiki speedboat. Oh, dan sekolahnya pun juga bagus-bagus, teman-teman. Jadi dari cerita kami ini bukan tentang menjelek-jelekkan negara saya, bukan. Bukan. Tapi ini hanya sharing-sharing. Betul. Tolong jangan dipahami nanti rame pula yang komentar, kamu nggak usah pulang aja gitu. Ini tentang sharing, berbagi informasi gitu loh sahabatku semua. Ya namanya setiap negara itu punya kebijakan masing-masing, dan pastinya kebijakan tersebut untuk terbaik buat negaranya. Namun di sini kita bisa melihat ya betapa perhatiannya pemerintah Malaysia di dalam memfasilitasi para warganya, yaitu tentang pendidikan itu memang penting. Berarti kita garis bawahi ya. Berarti Ya. di sini tuh pendidikannya itu memang benar-benar diutamakan ya. Diutamakan. Nah, diutamakan teman-teman. Jadi dari segi sekolahannya, dari segi seragam sekolah ya, Seragam sekolah, bag, bag, tas tas dibelikan dibelikan juga percuma. Wih, keren. Bahkan kemarin semua anak sekolah yang di Pulau Tinggi diajak ke Mersing, ada berapa biji boot saya lihat itu. Oh. 2-3 biji boot lah.
dari soal segi harga makanan, ya kan? Kita bahas dari soal segi harga makanan. Sebagian segelintir YouTuber Indonesia itu selalu membuat berita bohong, harga makanan di Malaysia itu mahal gitu. Beras, krisis beras, rebutan beras, bahkan warganya sulit untuk mendapatkan beras. Hari-hari saya lihat berita bohong tentang Malaysia seperti itu. Kadang-kadang saya sampai gini pegang kepala, ya Allah ya Robbi, kok bisa-bisanya ya segelintir YouTuber Indonesia itu kok selalu membuat berita bohong seperti itu. Anehnya rame pula yang percaya gitu. Yang nonton ratusan ribu, itu sama saja membodohi masyarakat kita sendiri ya. Betul. Ini dosa loh teman-teman. Itu berita nggak sesuai fakta loh. Pada faktanya kecil-kecilnya negara Malaysia ini, tapi kalian harusnya melihat sisi positifnya, di mana negara Malaysia ini juga memberikan peluang pekerjaan bagi orang Indonesia yang merantau di sini, dan jumlahnya itu bukan 100.000, bukan 200.000, tapi jutaan. Makanya saya juga agak terkejut ya kalau ada berita TKI semua mau dipulangkan. Nggak masuk akal itu, Mas. Kira-kira sudah mempersiapkan lapangan pekerjaan belum gitu? Nggak tahu. Aneh ya kan? Aneh sekali itu. Memberikan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang berjuta-juta itu butuh proses loh, bukan 1 hari 2 hari. Kalaupun ada, pasti itu membangun pabrik atau kilang yang besar banget ya kan? Besar banget, dan itu memakan waktu juga. Dan itu sangat lama sekali. Itu kalau membangun pabrik itu juga mungkin 1 tahun pabriknya baru jadi, atau bahkan 2 tahun, sebab jutaan orang loh Betul. yang bekerja di sini. Tapi yang sering dilihat itu negatifnya. Betul. Positifnya nggak pernah Sisi dilihatin. positifnya itu nggak pernah dilihatin. Paling-paling cuma kita yang bercerita ya kan, sisi positifnya. Hal yang baik di Malaysia itu seperti apa begitu. Dan di sini yang buat saya kagum ya kan. Ya. Negara kalau sudah maju itu memang keren loh. Kerennya apa ya? Di tepi jalan aja kalau di Malaysia itu ada tukang potong rumputnya loh. Kalau di tempat kita mana ada ya kan. Tepi jalan rumputnya dibersihin, longkang-longkangnya dibuang sampah. Dan biasanya itu dinamakan apa ya? Petugas majelis bandar kah apa ya, kalau tak silap lah. Jadi ada petugasnya sendiri. Kalau di tempat kita kan jarang ya. Bukan jarang, Mas. Kalau di desa nggak ada. Kalau di kampung nggak ada. Kalau di kampung nggak ada. Tapi kalau di Malaysia itu benar-benar diperhatikan. Misal kata musim penghujan, nanti petugas kesehatan atau Kementerian Kesehatan Malaysia itu keliling kampung, ngecek apa itu rumah-rumah orang-orang, barangkali ada air bertakung. Jadi staf-staf Kementerian Kesehatannya itu benar-benar memperhatikan masyarakat yang ada di Malaysia. Ini cerita begitu ya kan? Betul. Ini cerita tentang negara tetangga kita Malaysia gitu loh. Jadi kalau di tempat kita kan semenjak kita dari kecil hingga dewasa seperti ini, pernah nggak di rumah kita itu ada Kementerian Kesehatan ngecek? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Aku sampai terkejut gitu loh. Padahal di rumah itu juga ada ya kan? Ada petugasnya. Tapi ya mungkin di kota ada, tapi kalau di desa itu kok nggak ada ya? Mungkin perlu ini buat pembelajaran. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin Indonesia juga bisa mencontohi Malaysia lah. Betul. Kita bukan istilahnya apa ya, kok negara kita jelek, itu bukan. Tapi yang saya kagum dari Malaysia itu itulah sisi positifnya. Jadi pemerintahannya itu begitu sangat perhatian kepada warganya ya kan. Dan kerjanya itu sangat cepat sekali, Mas. Kerjanya sangat cepat ya. Iya. Tadi waktu saya pergi beli nasi lemak sama Mas Randy, katanya ada orang bakar-bakar dan kan lagi musim panas. Warga nelpon hari itu dalam berapa menit langsung sampai bombanya. Saya pergi langsung cepat gerak cepat. Oh, nggak pakai lama. Ada lagi yang bikin saya geleng-geleng kepala ya. Apa itu, Mas? Ini ya seperti culture shock lah. Orang kan biasanya kalau ada hewan-hewan banyak ya kan. Ya. Kalau di Malaysia, misal kata di rumah kamu ada kucing banyak lah, ya. Kucing berlimpah, ataupun mungkin ada anjing liar beranak lah, ya kan. Kita itu bisa call itu loh petugas untuk ngangkut hewan itu. Ada di sini, Mas ya?
gitu. Misal kata ada anjing buahnya anjing liar, Ya, kita nelpon. kamu nelpon, misal Ya. kata anjing tersebut itu tiba-tiba ada di samping rumah kamu lah, misal kata, terus beranak banyak. Nanti ada petugasnya Yang ngambil. yang tukang ngambil, diangkut gitu. Itu dibawa kemana mas? Nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Mungkin untuk teman-teman yang dari Malaysia, apa namanya sih yang biasanya petugas yang kadang-kadang selalu ngambil hewan-hewan liar itu, apa ya namanya? Kalau dibilang majelis enggak sih. Bukan bomba mas. Bukan bomba. Tapi saya pernah lihat loh mas. Bomba itu kalau Ular. ular, hewan-hewan lain, tapi ini bukan bomba. Ada. Untuk teman-teman dari Malaysia, petugas apa sih namanya yang biasanya itu mengambil hewan-hewan liar itu? Seperti kadang kucing banyak diambil, ada anjing liar banyak diambil, apa? Petugas apa namanya? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Itu bagus. Sangat bagus sekali. Jadi itu, mas. membantu masyarakat. Misal kata, oh iya ini ada anjing liar banyak, ini gimana itu? Oh, itu langsung datang petugasnya. Kalau di kita kan nggak ada itu, nggak ada petugas. Jangan seperti ditanya mas, nggak ada yang seperti Nggak itu. ada. Soalnya kita pun tinggal di kampung. Bukan itu, kalaupun ada itu bisa ditangkap, dijual, ya kan? Betul. Semuanya di Indonesia itu laku, Nggak ada yang nggak laku. nggak ada yang nggak laku. Biawak aja habis loh, Bukan habis, ada yang belum mas. biawak aja sampai Dipelihara. biawak, sahabatku semua. Kalau di Malaysia itu melimpah lah, ya kan? Di Melimpah. Surabaya ada mas. Saya pernah melihat dijual. Biawak dijual. Dijual. Wih, ngeri. Di Malaysia ya biawak itu ya sampai berlimpah-limpah di sungai. Itu banyak. Tapi kalau di tempat kita ya kan, biawak melihat kita Takut. kayak seakan-akan itu nyawanya mau hilang, langsung sek gitu, lari itu. Jangankan biawak, ular melihat orang itu wer itu, lari itu. Ya kan? Dia cepat-cepat melarikan diri. Karena apa? Takut kena tangkap. Iya. Kadang-kadang kita kasihan juga ya. Ular, biawak, burung Sekarang sudah nggak ada mas. di Indonesia itu hidupnya nggak tenang, betul Nggak nggak? tenang. Diburu. Diburu. Beda dengan di sini. Di sini itu dilindungi. di apa ya? Kita itu di sini ya, di Malaysia, masyarakatnya itu nggak boleh suka-suka nangkap hewan ataupun memelihara hewan. Betul. Jadi harus benar-benar punya izin atau punya license Nah, kalau betul memang sekali. memelihara hewan-hewan dan burung. Kalau di tempat kita kan bebas, meskipun ada undang-undangnya, Iya. ya kan. Kalaupun ada undang-undangnya, petugasnya ya mana sempat keliling operasi, ya kan. Betul. Makanya kalau di Indonesia itu burung habis, biawak habis, ular lari, semuanya lari. Jadi itulah perbedaannya sahabatku semua, cerita sembang-sembang kali ini bersama adik saya. Mungkin untuk teman-teman dari Malaysia juga semoga terhibur mendapatkan informasi yang dibilang penting nggak penting ya, Tapi sangat penting ini mas. tapi sangat penting. Sangat penting. Sangat pentingnya dari sisi apa? Dari sisi tadi hewan-hewan liar, petugas ini langsung kerjanya langsung gercep, langsung cepat. Iya, gerak cepat memang di Nah. Malaysia tuh. Itu sangat bagus sekali. Kemudian tentang berita-berita hoax ya, segelintir YouTuber Ya. yang memberitakan hoax tentang Malaysia, kadang-kadang saya sampai geleng-geleng kepala. Ya Allah, apa maksudnya dia itu, ya kan? Padahal di sini tuh TKI yang bekerja di sini, mereka enjoy aja sahabatku semua. Jadi pada intinya kalau kita datang di sini dengan secara sah resmi, insya Allah nggak ada apa-apa. Kita orangnya udah cukup lama lah kerja di Malaysia, dan alhamdulillah di sini enjoy ya kan. Enjoy. Bila kita mau balik kampung pun ya balik gitu, mau masuk lagi ya masuk gitu. Jadi pada intinya kalau kita merantau di negara orang, yang paling penting apa? Jaga nama baik bangsa dan negara kita. Jangan sampai membuat ulah yang kiranya membawa dampak negatif terhadap negara kita. Jika kamu belum siap merantau, jangan datang ke negara orang dimanapun kalian tujuannya, karena merantau itu berat, bener nggak? Berat sekali. Hanya orang-orang yang punya mental tekad, daya juang, daya bertahan, mereka bisa bertahan di perantauan. Karena kadang-kadang ada keinginan yang kami harus tunaikan supaya suatu saat nanti ke depannya anak-anak kita ya kan, Betul. nggak seperti kita merantau, anak bisa menyekolahkan anak-anak kita ke pendidikan yang lebih tinggi. Betul. Betul nggak? Betul sekali. Supaya suatu saat nanti juga bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya kan. Jadi merantau ini berat sahabatku semua. Kalau kalian tidak punya mental
daya juang, mental, daya apa istilahnya, daya tahan, daya tahan. Jadi jangan merantau. Yang terpaling penting kalau mau pergi ke Malaysia, pergilah dengan secara resmi, jangan ilegal. Dan kemarin saya juga melihat ya berita tentang lagi-lagi orang kita melakukan sesuatu tindakan yang negatif di negara Malaysia, itu sangat-sangat miris kadang-kadang. Mirisnya seperti ini, Min. Ya. Kalaulah kamu niat merantau tapi kamu kemudian melakukan suatu tindakan yang dinilai kejahatan, itu kan berdampak negatif loh terhadap negara kita. Betul. Ujung-ujungnya nanti suatu saat negara tersebut itu, kalau misal kata ya kan, ada orang Indonesia mau bekerja di negara tersebut, ujung-ujungnya nanti persyaratannya sulit. Karena apa? Gara-gara segelintir ulah orang Indonesia. Betul. Yang kena dampaknya seluruh masyarakat Indonesia. Oke lah, misal kata di Jepang. Ya. Ini saya dapat informasi dari teman saya TKI Jepang. Dulu masuk Jepang itu persyaratannya tidak begitu rumit. Tapi setelah banyak kasus orang Indonesia melakukan kriminal ya kan, atau melakukan kejahatan di Jepang, ujung-ujungnya apa? Persyaratannya itu jadi agak rumit, dipersulit. Jadi dampaknya itu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Jadi bukan istilahnya oh kamu saja yang kena dampaknya, enggak, seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itulah cerita kami tentang suasana kehidupan di Malaysia. Dan mungkin dari segi hal-hal positif kita bisa jadikan pengajarannya, dan ambil yang positif, buang yang keruh. Jika suka dengan videonya Mas Amin Maulana selaku TKI daripada Malaysia di Indonesia bilang kabur aja ke luar negeri, tapi kita sebelum viral sudah kabur duluan sejak pada zaman dahulu. Ini bukan kabur sih, suatu saat nanti juga pulang ke tanah air. Ini hanya merantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.